Saya di sini bersama Hamdan Hamdan, Ketua IDN Northern California. Ya. Ada beberapa pertanyaan yang akan kita bicarakan hari ini. Salah satunya adalah seberapa besar kesempatan adanya dui kewarganegaraan disahkan oleh DPR dalam waktu beberapa tahun mendatang? Menurut Mas? Saya tentu tidak tahu pasti ya, apakah nanti proposal dui kewarganegaraan akan disahkan oleh DPR, karena kita harus menyerahkannya kepada mekanisme yang ada. Tetapi mungkin akhir-akhir ini kita mendengar ada sebuah signal yang sangat positif datang dari eksekutif tertinggi di Republik Indonesia, yaitu Presiden Jokowi yang hadir di acara temu masyarakat di Washington DC. Di situ beliau mengatakan dukungannya kepada dui kewarganegaraan. Saya pikir ini suatu signal yang positif. Mungkin partai beliau misalnya gitu juga dapat mendukung dui kewarganegaraan dari legislatifnya, dan mungkin akan semakin cepat proses perwujudan dari dui kewarganegaraan itu sendiri. Kalau menurut Mas Hamdan, apa yang bisa dilakukan oleh masyarakat biasa untuk mempercepat proses-proses seperti itu? Ya mungkin pertama kita harus masyarakat, termasuk kita semua ya, kita harus mengetahui bahwa apa sih dui kewarganegaraan itu ya. Kita harus tahu dulu subjek hukumnya siapa, yaitu yang kita perjuangkan yang pertama adalah dui kewarganegaraan untuk orang Indonesia ya, yang masih berpaspor, misalnya paspor Garuda ya. Lalu kita juga memperjuangkan untuk mantan warga negara Indonesia ya. Yang ketiga untuk keturunannya ya. Itu pertama kali kita harus mengerti dulu, karena saya melihat ada sebagian masyarakat baik di Indonesia dan di luar negeri mungkin berpendapat mikir nanti dui kewarganegaraan itu untuk orang luar negeri yang betul-betul tidak ada kaitannya sama sekali terhadap Indonesia. Nah itu salah gitu, itu tidak tepat gitu. Tapi ini dui kewarganegaraan ini adalah proposal dui kewarganegaraan ini adalah tujuannya adalah untuk mengindonesiakan orang Indonesia, atau untuk tetap mengindonesiakan orang Indonesia gitu. Jangan sampai misalnya orang Indonesia yang misalnya bekerja kemudian diberikan tawaran dapat green card dan lain sebagainya, lalu kemudian menjadi citizen negara lain, dia akan lepas kewarganegaraan Indonesianya gitu. Dan ini adalah aset bangsa ya. Kalau ini terjadi maka akan terjadi apa yang disebut sebagai brain drain itu. Benar-benar. Ya. Terus kaitannya dengan situasi terkini di Indonesia yang sekarang agak nasionalis dengan bela negara dan sebagainya, dan mereka juga bilang ada efek negatif dari dui kewarganegaraan. Itu jawaban paling paten menurut Mas Hamdan untuk diarahkan ke mereka itu apa? Jadi bela negara dan diaspora, menurut hal yang telah saya pelajari itu adalah satu konsep yang bukan yang asing dalam sejarah bangsa Indonesia. Jadi kalau boleh saya berikan contoh, misalnya di tahun 1920-an, ada banyak diaspora di Belanda yang dimotori oleh Bung Hatta, membantu menyiarkan gitu perjuangan kemerdekaan Indonesia. Bahkan Bung Hatta dengan lantang ya di berbagai forum-forum internasional ya mengadvokasikan kemerdekaan Indonesia. Jadi ini adalah salah satu contoh bahwa di tahun 1920 diaspora perantau di luar negeri memajukan konsep bela negara. Padahal negaranya pada saat itu belum ada gitu, tapi kecintaannya ada gitu ya. Lalu saya berikan contoh misalnya di tahun 1945 ya, setelah kemerdekaan itu ada diaspora Mesir. Diaspora Mesir yang sangat aktif mengadvokasikan pengakuan kemerdekaan Indonesia di Timur Tengah. Dan diaspora Mesir tentunya orang Indonesia ya. Bahkan itu beliau-beliau itu di sana itu sebelum Haji Agus Salim datang dan rombongannya termasuk dengan A.R. Baswedan ya datang, kemudian mendapatkan pengakuan pertama untuk Republik Indonesia dari negara Mesir. Diaspora Mesir ini sudah menggaungkan pentingnya
pengakuan kemerdekaan Indonesia. Bahkan sampai Muhammad Hatta itu menulis bahwa diaspora Mesir itu meratakan jalan bagi diplomat-diplomat Indonesia yang dipimpin oleh Haji Agus Salim, yang akhirnya mendapatkan kemerdekaan, pengakuan kemerdekaan pertama bagi Indonesia ya. Dan ini ada bukunya juga, kalau tertarik membaca misalnya ada di buku biografinya A.R. Baswedan misalnya, untuk lebih jelasnya bagaimana Bapak A.R. Baswedan mengatakan dengan jelas bahwa ini diaspora Mesir berperan gitu. Diaspora Indonesia. Dan tentunya sekarang diaspora dan bela negara di abad ke-21 ya. Apakah sintesa itu bisa berlanjut? Saya pikir bisa gitu. Tapi mungkin konsepnya itu harus sedikit berbeda, dalam arti kata diaspora bangun negara. Ya. Diaspora mempunyai aset, mempunyai kemampuan untuk membantu membangun negara Republik Indonesia, sekalipun diasporanya itu tinggal di luar negeri ya. Mungkin kita mendengar contoh yang paling sering dikutip misalnya dari segi remitansi ya. Kita mengirimkan remitansi kepada sanak family ya. Dan juga kita juga misalnya kalau kita lihat contohnya ya, remitansi yang dikirim oleh diaspora ya. Kita tidak pernah membedakan TKI atau non TKI karena kita semua sama, diaspora artinya perantau. Per tahun itu kurang lebih itu 8 miliar dolar Amerika Serikat ya. Dan apabila kita sederhanakan uang ini itu sekitar 120 triliun rupiah. 120 triliun rupiah itu kalau kita sederhanakan itu, apabila kita bandingkan itu berarti lebih dari anggaran APBN bukan Indonesia, pertahanan Indonesia ya. Dan sedikit di bawah dari anggaran pendidikan tahun 2014. Jadi diaspora membantu bela negara dalam konteks untuk membangun bangsanya itu dari segi perputaran roda ekonomi ya kan. Dengan menstimulasi ekonomi itu satu dari remitansi. Tentu juga kita belum mungkin ada data lagi tentang investasi dan lain sebagainya yang dilakukan oleh para diaspora, baik yang masih WNI atau yang sudah tidak WNI misalnya gitu. Lalu juga misalnya dalam konteks skill and knowledge transfer ya. Misalnya kita di Silicon Valley, kemarin kita kedatangan rombongan dari Indonesia ya, yang dipimpin oleh Pak Jokowi dan juga para menteri. Dan mereka memikirkan bagaimana caranya memanfaatkan misalnya potensi diaspora yang ada di Silicon Valley, ya kan? Mencoba mungkin apakah bisa dikoneksikan antara diaspora yang ada di Silicon Valley dengan Indonesia, ya kan? Bagaimana? Apakah bisa dengan koneksi tersebut bisa menjadi suatu bisnis atau perusahaan yang akhirnya menguntungkan kedua belah pihak gitu. Nah ini contohnya dari skill and knowledge transfer. Kan kita juga ada asosiasi teknologi ya, yang dipimpin saya pikir oleh Ibu Sonita dan Ibu Felis Beckman, yang merupakan suatu program mentorship ya kan kepada para ahli IT yang ada di California, lalu mementor atau membimbing para ahli IT yang ada di Indonesia gitu. Jadi saya pikir ini adalah salah satu bentuk skill and knowledge transfer ya. It could be both ways ya. Bukan one way saja. Oh, yang dari luar negeri ngajarin dalam negeri, tidak juga. Mungkin dari dalam negeri juga banyak juga ilmunya yang bisa di-share gitu kepada. Ini saya pikir tiga itu poin yang penting gitu. Saya tadi baru melihat ini. Diaspora Indonesia Bakti untuk Negeriku. Ini buku apa nih, Mas? Jadi ini buku yang baru saja Indonesian Diaspora Network Global mempublikasikan dan menerbitkannya di Gramedia setelah selesainya Kongres Diaspora Agustus kemarin ya. Jadi dalam buku sebelumnya kita telah menampilkan diaspora, individu-individu diaspora dan kehebatan mereka di luar negeri ya, prestasi mereka di luar negeri. Lalu kali ini kami menampilkan bukan hanya prestasi, tetapi juga kontribusi dan sumbangsih mereka terhadap tanah air. Jadi walaupun jauh di rantau, tetap memberikan kontribusi positif terhadap tanah air tercinta. Jadi judulnya
sangat pas dengan isinya. Diaspora Indonesia bakti untuk negeriku. Pertanyaan terakhir nih Mas, Amerika Serikat ya sebagai negara terkuat di dunia itu membolehkan kewarganegaraan dan juga banyak negara yang lain. Terus menurut Mas kenapa di Indonesia itu masih ada ketakutan bahwa kewarganegaraan itu nggak bagus buat warga negara Indonesia? Dan ini kan karena kita berada di pasar senggol sekarang ya di Amerika Serikat. Menurut Mas apa yang bisa dilakukan oleh penyelenggara pasar senggol atau masyarakat yang mengadakan pasar senggol ini untuk menyadarkan publik Indonesia terhadap pentingnya kewarganegaraan ini? Jadi tadi Mas Amin mengatakan dengan benar sekali bahwasanya Amerika Serikat bukanlah satu-satunya negara di dunia yang memberlakukan kewarganegaraan. Bahkan menurut studi yang kami lakukan ada sekitar 80 negara yang memberlakukan either partial dual citizenship atau full dual citizenship. Nah, mungkin pertanyaannya mengapa, ya kan? Mengapa mereka memberlakukan dual citizenship, baik partial maupun full? Kalau kita melihat membaca teori Hans Morgenthau misalnya ya, dalam international politics bahwa states itu negara itu sebagai rational unitary actors ya. Mereka tentu akan berpikir apa sih yang bisa saya lakukan untuk memaksimalkan keuntungan saya, ya kan? Tentu mereka tidak mau melakukan sesuatu yang akan merugikan negaranya sendiri ya. Nah, ini menurut saya pertanyaan yang baik sekali. Dalam arti kata apa? Bahwa 80 negara yang memberlakukan dual citizenship itu telah melakukan kajian tentunya yang terstruktur, sistematis, secara empiris, bahwa akhirnya mereka sampai pada kesimpulan bahwa memberlakukan dual citizenship itu menguntungkan, bukan justru membahayakan. Nah, saya pikir itulah yang harus dilakukan oleh Republik Indonesia, yaitu melakukan studi. Nah, dari diaspora sendiri kita telah banyak melakukan studi dan juga simposium ya. Contohnya di beberapa universitas untuk membahas dari segi akademis dan dari segi misalnya teori, apakah pemberlakuan dual citizenship ini memang relevan, sudah saatnya dan juga menguntungkan ya, atau keuntungannya jauh melampaui dari kerugiannya. Nah, begitu juga dengan naskah akademis yang nanti akan dibuat di DPR ya, sebagai bagian dari RUU kewarganegaraan ini. Nah, tadi saya pikir Mas Amin menyinggung hal yang penting sekali menurut saya, pasar senggol ya. Kita diaspora di luar negeri ya. Sekalipun kita di luar negeri, tapi kita ingat akan akar rumput kita. Kita cinta sekali dengan Indonesia. Kita tidak ingin tentu Indonesia cilaka ataupun mengalami kerugian. Nah, karena cinta kita terhadap Indonesia itu, kita terus melestarikan budaya kita, kultur kita ya. Dan contohnya pasar senggol ini. Pasar senggol ini adalah perwujudan dari kecintaan kita terhadap Indonesia. Kita ingin sekali budaya Indonesia bisa tumbuh bukan hanya di Indonesia, tetapi juga di luar negeri. Dan saya pikir itu termasuk dalam konteks diaspora bela negara. Karena negara itu apa, Mas? Negara itu termasuk bahasa. Kita sekarang berbicara bahasa Indonesia di Amerika Serikat. Termasuk juga budaya, pasar senggol, dan lain sebagainya. Mas memakai baju koko. Jadi melestarikan budaya Indonesia misalnya di luar negeri. Nah, itu saya pikir salah satu manfaat dan potensi diaspora di luar negeri, apabila dimanfaatkan dengan baik, itu akan menjadi duta bangsa di luar negeri. Kurang lebih demikian, Mas. Terima kasih banyak, Mas. Sama-sama, Mas. Demikian tadi wawancara kita dengan Hamdan Hamidan, Ketua Indonesia Diaspora Network California Utara. Terima kasih. Salam, sampai jumpa lagi.